Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madinurita Maharani, nomor absen 18, kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan memberikan 3 sub materi. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Masa demokrasi ditandai dengan adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak, kekacauan ekonomi yang semakin parah, dan pemusatan kekuatan pada 3 kutub yang saling mempengaruhi, Soekarno, PKI, dan TNI. Periode demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, berakhir dengan berpindahnya tampuk kekuasaan kepada Soeharto yang menandai dimulainya Orde Baru pada tahun 1967. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah yang pertama, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. Yang kedua, dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Yang ketiga, dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia Presiden Soekarno. Yang keempat, lembaga legislatif lemah dapat diatur bahkan dibubarkan Presiden atau MPRS dan DPR. Yang kelima, peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkan Presiden Masyumi dan PSI. Yang keenam, gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Yang ketujuh, politik luar negeri yang keras dan memihak Blok Timur. Yang kedelapan, kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. Yang terakhir, negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ditandai dengan pembubaran Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pembentukan DPA dan MPR, serta kembalinya Konstitusi Indonesia pada UUD 1945. Sebab yang kedua adalah pembebasan Irian Barat. Latar belakang perjuangan dari pembebasan Irian Barat adalah salah satu hasil dari KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan kepada Republik Indonesia. Untuk membebaskan Irian Barat banyak dilakukan perjuangan. Perjuangan yang pertama adalah perjuangan melalui diplomasi. Perjuangan ini adalah salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah melalui jalan diplomasi. Yang kedua adalah perjuangan melalui ekonomi dan politik. Perjuangan ini dilakukan dengan jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat lewat bidang ekonomi, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi Dijavasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang ketiga adalah perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Akhir perjuangan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, berhasil ditandatangani Persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Yang terakhir adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin gagal terjadi di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, ekspor dan investasi merosot. Yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, inflasi mencapai ratusan persen. Yang keempat, harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Adapun penyebabnya antara lain, yang pertama, Indonesia baru merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon. Yang keempat, kebijakan lain dari pemerintah. Baik, sekian materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.